Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan video MPKT UTS dari Fokus Grup 7. Bab 1. Nilai UI dan Filsafat Ilmu Pengetahuan. UI memiliki 9 nilai Universitas Indonesia yang terdiri dari pertama, kejujuran, keadilan, keterpercayaan, kemartabatan atau penghormatan, tanggung jawab dan juga akuntabilitas, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, kepatuhan pada peraturan dan prosedur, panduan-panduan UI dan juga panduan-panduan lainnya. Maka dari itu diharapkan mahasiswa Universitas Indonesia bercermin agar memiliki etika, moral dan juga kepribadian yang baik. Mahasiswa juga harus memiliki karakter yang baik. Seperti yang dikatakan oleh Alport, karakter adalah kepribadian yang dievaluasi. Karakter bisa terlihat di dalam diri manusia apabila kita ingin selalu tahu untuk sesuatu yang baru, untuk meneliti dan senang dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Karakter juga diartikan sebagai segi-segi kepribadian yang ditampilkan keluar kemudian disesuaikan dengan nilai dan norma tertentu. Karakter juga didapatkan dari keteladanan dan juga pengasuhan orang tua, guru, dan ditingkatkan dari yang lebih tinggi yaitu dosen. Ada 6 kekuatan dan keutamaan karakter yang harus dimiliki. Pertama, kognitif, intrapersonal, emosional, kewarganegaraan, spiritual, kebijaksanaan dan pengetahuan, kemanusiaan, kesatriaan, berkeadilan dan pengolahan diri untuk atau menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, dan juga transendensi. Sebagai mahasiswa, pengendalian diri itu adalah hal yang wajib dilakukan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan bersikap pemaaf, pengampun, rendah hati, dan juga kehati-hatian. Sekian, terima kasih. Bab 1 bagian 2. Logika dan Etika. Manusia merupakan makhluk yang diberi keunggulan oleh Tuhan dibanding makhluk-makhluk yang lainnya di bumi. Manusia diberikan logika sementara hewan dan tumbuhan tidak, dan dengan logikanya tersebut manusia dapat mencapai sesuatu yang awalnya dianggap sesuatu yang tidak mungkin. Misalnya terbang di langit yang tinggi, menyelam ke laut yang dalam, atau bahkan pergi keluar angkasa. Manusia bisa lakukan dengan adanya logika. Logika sendiri berasal dari bahasa Yunani yang katanya adalah logos. Logos berarti ucapan, tulisan, ataupun pengetahuan. Nah, secara umum logika adalah bagaimana cara manusia berpikir untuk membedakan yang benar dan yang salah. Kita sangat memerlukan logika dalam kehidupan sehari-hari karena dengan logika tersebut kita bisa mengambil kesimpulan dari informasi yang ada. Sementara itu, logika saja tidak cukup, kita juga memerlukan etika. Etika diperlukan untuk menjaga hubungan baik antara satu manusia dengan manusia yang lain. Dengan beretika yang baik, maka kita membuat hubungan horizontal yang baik sehingga jika hubungan kita baik dengan orang lain, kita bisa menambah ilmu kita agar lebih banyak dan menambah relasi kita dengan manusia yang lain, mengingat manusia merupakan makhluk yang sosial. Bab 2. Pancasila. Pembangunan karakter ini diharapkan menjadi karakter pemuda menjadi sebuah karakter yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Pengertiannya, para pemuda ini kelak akan menggunakan sila-sila Pancasila dalam segala aspek kehidupan, mulai dari menjadikannya acuan hidup, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadikannya sebagai alat untuk mensejahterakan Indonesia. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang baik pasti akan berdampak baik terhadap kelangsungan hidup di Indonesia. Salah satu hal yang harus segera ditanam adalah nilai-nilai keagamaan. Sebagai penerapan sila pertama Pancasila, mengamalkan nilai-nilai keagamaan mendekatkan seseorang dengan Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk hidup sembarangan saja. Dengan demikian, kita akan terdorong untuk melakukan tindak kebaikan tidak hanya untuk negara kita Indonesia, tetapi juga untuk umat manusia secara keseluruhan. Lalu, bagaimanakah cara kita menghasilkan pemuda-pemuda yang setia dan taat kepada Pancasila ini? Jawabannya adalah pendidikan karakter yang pas. Karakter yang pas ini merupakan seorang cendekia yang juga menjalankan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Seseorang dengan sifat cendekia akan lebih paham dan tidak salah dalam melaksanakan implementasi Pancasila.
Selain itu, sifat cendekia ini juga diperlukan di tengah zaman globalisasi ini, di mana kita memerlukan manusia-manusia dengan intelektual tinggi agar dapat bersaing dengan negara lain. Kita juga memerlukan pikiran yang bersih agar dapat menyaring nilai-nilai yang datang dari globalisasi. Hal ini untuk mencegah memburuknya nilai moral yang ada di Indonesia. Bab 3. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan sering diidentikan dengan kebangsaan, dan dua tidak dapat dipisahkan. Ketika kita mengaji tentang negara maupun pemerintahan, secara umum kewarganegaraan dapat dipahami sebagai sesuatu yang menyangkut warga negara. Kewarganegaraan dalam bahasa Inggris disebut sebagai citizenship dan dalam bahasa Latin sebagai civis. Dalam UUD 1945, pasal 26 tertera kata-kata pendudukan selain warga negara. Yang dimaksud dengan penduduk adalah WNI dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Pada UU Kewarganegaraan RI, kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh atas 7 dasar, yaitu kelahiran, pemberian status, pengangkatan, permohonan, naturalisasi, perkawinan, dan kehormatan. Menurut UUD 1945, warga negara memiliki status legal yang sama dengan segala hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Hak dan kewajiban tersebut terbagi rata kepada seluruh warga negara Indonesia yang tinggal di dalamnya. Sebelumnya perlu diketahui bahwa hak pada dasarnya merupakan suatu hal yang melekat atau yang selalu berada pada tiap individu di mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan atau dicabut secara paksa. Dan tiap-tiap individu dan negara harus menghormati hal tersebut. Sedangkan kewajiban merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan penuh kesadaran sebagai konsekuensi dari hak-hak yang kita miliki. Perlu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika tidak ada keseimbangan, maka akan menyebabkan kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Bisa juga memunculkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemimpinnya, di mana akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, salah satunya harus bergerak terlebih dahulu. Jika pemerintahan telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, maka kita sebagai warga negara juga harus melakukan tindakan tersebut dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara dengan baik, dan begitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat tercapai. Bab 4. Kewirausahaan. Kewirausahaan. Apa sih sebenarnya kewirausahaan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, wirausaha atau wira swasta adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Intinya, wirausaha adalah seseorang yang memiliki sebuah ide atau inovasi, dan dalam mewujudkan ide tersebut, ia memulai usaha untuk menutupi resiko menjalani ide tersebut. Nah, tapi perlu diingat, berwirausaha itu tidak mudah, tingkat kesuksesannya rendah. Kalau begitu, bagaimana cara kita menjadi seorang wirausaha yang berhasil? Nah, pertama, kita harus melatih karakter kita agar dapat berpikir tajam dan tidak mudah menyerah. Dengan sifat-sifat cendekia, kita akan menjadi lebih mudah mengembangkan ide kita. Selain itu, kita juga harus pandai bekerja sama dengan orang lain, baik dalam usaha itu sendiri, pemilik modal, pembeli, dan bidang-bidang lainnya. Nah, yang terakhir, kita tuh harus ingat bahwa dalam berwirausaha, kita pasti akan mengalami kemunduran atau kegagalan. Kita tidak boleh menyerah, karena kesuksesan hanya bisa diraih setelah ratusan, bahkan ribuan kegagalan sudah kita lewati. Nah, sebenarnya apa sih manfaat wirausaha ini sampai kita mengorbankan ini tadi semua? Nah, pertama, wirausaha ini khususnya untuk kita mahasiswa dapat memberikan penghasilan tambahan sehingga mengurangi beban orang tua dalam membiayai kehidupan kita di kampus. Yang kedua, berwirausaha dapat menjadi pengalaman tambahan sebelum kita memasuki dunia kerja. Ini untuk kita yang mau nantinya masuk di biro atau perusahaan. Nah, yang ketiga, ide atau inovasi dari wirausaha ini dapat memperbaiki keadaan di sekitar kita atau bahkan berdampak baik bagi negara Indonesia. Misalnya, wirausaha di bidang pertanian dapat meningkatkan angka produksi sehingga berdampak baik terhadap keadaan petani Indonesia. Dengan wirausaha, kita tidak hanya diuntungkan, tetapi golongan masyarakat lain di sekitar kita juga menjadi terbantu dengan ide atau inovasi kita. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.